Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang mengeluh akan beratnya kehidupan dia karena dia menjadi generasi sandwich. Apa sih generasi sandwich itu? Generasi sandwich itu istilah bagi orang-orang yang dia harus menafkahi keluarga di bawahnya, yaitu anak dan istri, sekaligus juga harus menafkahi keluarga di atasnya, yaitu orang tuanya atau adik-adiknya. Jadi nafkahi dua, di bawah dan di atas, seperti roti sandwich gitu kan. Nah, sebagian orang mengeluh ketika dia menjadi generasi sandwich. Padahal teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang itu menafkahi, baik nafkahi anak istri atau nafkahi orang tua, maka nafkah yang dia berikan itu akan bernilai pahala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi." Kalau seorang muslim dia menafkahi keluarganya, fahuwa yahtasibuha, dan dia niatkan nafkah yang ia berikan tersebut untuk mencari pahala, kanat lahu shadaqah. Maka apa yang ia lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai sedekah yang berpahala. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maka bukankah berarti dia semakin banyak pahalanya ketika dia nafkahi keluarga di bawahnya, anak dan istri, dia dapat pahala. Ketika dia menafkahi keluarga di atasnya, orang tuanya atau adik-adiknya, dia juga dapat pahala, tambah banyak pahalanya. Kenapa merasa sedih dengan susah? Kenapa merasa sedih dan susah ketika pahala tambah banyak? Harusnya gembira. Kalau dia mengatakan, kalau menjadi generasi sandwich, uang cepat habis, harus nafkahi bawah dan atas, nggak bisa nabung, nggak bisa punya rumah, nggak bisa punya kendaraan dan lain-lain. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya harta kita yang sejati adalah harta kita yang kita keluarkan untuk cari pahala. Harta kita yang hakiki adalah harta yang kita keluarkan untuk akhirat kita. Adapun harta kita yang ditabung, yang dijadikan rumah, dijadikan kendaraan, dijadikan ongkos untuk jalan-jalan, itu harta yang semu. Perhatikan hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulul abdu mali mali. Manusia mengatakan hartaku, hartaku. Innama lahu min malihi thalathun. Sesungguhnya harta manusia itu ada 3 macam. Ma'akala fa'afna. Harta yang akhirnya menjadi makanan, kemudian makanan tersebut akan hilang, dimakan menjadi kotoran. Aula bisa fa'abla. Atau harta yang akhirnya menjadi sesuatu yang dia pakai, yang nanti juga akan hancur, akan habis. Au a'ta faktana. Atau harta yang ia berikan, kemudian itulah yang akan terjaga. Harta yang ia gunakan dalam kebaikan, dia nafkahkan keluarganya, dia nafkahkan orang tuanya, itulah harta yang abadi. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Maka perhatikan, harta yang hakiki adalah harta yang kita belanjakan, kita keluarkan untuk kebaikan. Di antaranya untuk menafkahi keluarga, menafkahi orang tua, menafkahi adik-adik. Itu menjadi tabungan di akhirat nanti. Itulah harta yang sebenarnya. Semakin banyak harta yang kita keluarkan untuk kebaikan, untuk nafkahi keluarga, nafkahi orang tua, maka semakin banyak tabungan akhirat kita. Semakin banyak harta hakiki kita, maka tidak usah bersedih. Adapun harta yang selain itu adalah harta yang semu, harta yang akan sirna, harta yang bisa Allah ambil kapanpun Allah kehendaki. Dan tentunya bukan berarti menjadi generasi sandwich itu tidak mungkin sukses di dunia, ya, karena yang memberikan kita rezeki Allah Subhanahu wa taala, bukan perusahaan, bukan gaji, bukan bank, bukan usaha kita, bukan. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah keberkahan dari Allah, mintalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadi generasi sandwich pun bisa kaya, bisa Allah mampukan, bisa Allah jadikan dia sukses di dunia dan juga di akhirat. Maka menjadi generasi sandwich enggak masalah. Menjadi generasi sandwich siapa takut?